Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Syarif di BrainKey.com. Di video kita kali ini, kita akan membahas fungsi diferensial atau fungsi turunan. Fungsi diferensial adalah salah satu konsep utama di kalkulus. Jadi, untuk bisa memahami konsep-konsep selanjutnya, kamu harus memahami betul konsep dari fungsi diferensial ini. Oke, langsung aja. Di sini kita memiliki suatu kurva dengan titik x ditambah delta x. Jadi delta x adalah jarak antara titik pertama menuju titik kedua. Jadi dari titik ini ke titik ini adalah delta x. Karena kan kalau ini x, berarti ini adalah x ditambah delta x, ya kan? Karena jaraknya adalah delta x. Dan begitu juga di titik y atau fx, di sini adalah fx ditambah delta x. Oke? Jadi kita bisa representasikan titik A adalah x, fx, dan titik B adalah x plus delta x, fx plus delta x. Oke? Lalu apa yang ingin kita cari tahu dari fungsi diferensial ini? Yang ingin kita cari tahu dari fungsi diferensial adalah tingkat kemiringan suatu titik. Jadi bisa kita tulis. Tingkat kemiringan tidak bisa kita cari tahu dari hanya menggunakan satu titik. Kita untuk bisa mencari tahu tingkat kemiringan, kita harus menggambar suatu garis antara dua titik. Mungkin kalian masih ingat rumus untuk mencari tingkat kemiringan adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Ya kan? Ini kita dapatkan dari fungsi suatu garis, yaitu MX ditambah B, di mana B adalah suatu konstan. Nah, berarti untuk mencari tahu tingkat kemiringan antara bisa kita bilang dari titik A dan titik B ini, kita harus menggambar suatu garis, ya kan? Oke, kita gambar garis tersebut. Nah, untuk mencari tahu, kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus untuk mencari slope ini, yaitu tingkat kemiringannya M sama dengan Y2 di sini adalah Fx plus delta X dikurangi Y1. Y1 adalah Fx, ya kan? Dibagi X2, yaitu X plus delta X, dan X1 adalah X. Oke? Lalu kita bisa cancel ini X dikurangi X, jadi sama dengan M adalah Fx plus delta X dikurangi Fx dibagi delta X. Ini adalah tingkat kemiringan dari titik A menuju titik B. Jadi antara titik A dan titik B. Garis ini. Garis ini memiliki tingkat kemiringan yang seperti saya tuliskan di sini. Oke? Tapi bagaimana caranya untuk bisa mengetahui tingkat kemiringan di suatu titik? Jadi kita tidak ingin kemiringan garis A dan B, melainkan kita ingin mengetahui tingkat kemiringan di setiap titik yang dilalui oleh kurva ini. Kita ingin tahu berapa kemiringan di titik ini, kita ingin tahu berapa kemiringan di titik ini, kita ingin tahu di sini, dan di sini. Caranya adalah kita tinggal memperkecil aja jarak antara A dan B ini, ya kan?
Berarti kalau titiknya ini, berarti kita x-nya kita geser ke kanan, dan x plus delta x-nya kita geser ke kiri, berarti delta x-nya kita perkecil, ya. Dan seandainya kita ingin mengetahui antara titik ini dan titik ini, berarti delta x-nya semakin kecil. Dan delta x ini bisa kita perkecil sampai mendekati angka 0, sehingga kita bisa mengaproksimasi kemiringan dari suatu titik. Dan karena kita memperkecil delta x ini sekecil mungkin, maka itu kita bisa sebut sebagai tingkat kemiringan di suatu titik. Oke, sekarang kita hapus. Dan di sini saya akan tuliskan lagi rumusnya. Oke. Seandainya kita memperkecil delta x ini mendekati 0, kita bisa mengetahui tingkat kemiringan di suatu titik dengan cara mencari limit dari fungsi tersebut seandainya delta x mendekati 0, ya kan? Berarti ini bisa kita ganti menjadi limes seandainya delta x mendekati 0. Oke? Dan ini yang kita sebut dengan fungsi turunan dari x. Atau bisa kita sebut bagian atas ini menjadi delta y dibagi dengan delta x. Atau kita juga bisa menuliskannya menjadi df dibagi dx. Karena delta y adalah sebenarnya fx, dan di sini kita tuliskan sebagai fx, maka kita bisa tuliskan juga di sini sebagai df dx. Jadi ini adalah sama ya, penulisan fungsi diferensiasi bisa dituliskan seperti ini, df dx atau f aksen. Oke? Oke, langsung aja ke contoh soalnya ya. Oke, itu tadi teorinya. Sekarang kita coba aja langsung ke contoh soalnya. Misalnya kita ingin mencari tahu tingkat kemiringan atau fungsi turunan dari suatu titik yang dilalui oleh fungsi fx sama dengan x kuadrat. Oke? Berarti kita tinggal mengganti x ini dengan x plus delta x ya kalau di sini. Berarti ini sama dengan caranya f turunan dari x kuadrat sama dengan limes delta x menuju 0. Ini kita ganti. X-nya diganti dengan x plus delta x. Berarti x plus delta x kuadrat. Ya kan? Dikurangi, ini x sama, berarti x kuadrat. Lalu ini semua dibagi delta x. Oke? Lalu kita jabarkan di sini. Ini kita uraikan menjadi x kuadrat ditambah 2x delta x ditambah delta x kuadrat. Ya, penjabaran dari ini. Dan lalu dikurangi x kuadrat dibagi delta x. Oke? Dan ini bisa kita cancel. Jadi x kuadrat bisa dikurangi x kuadrat sama dengan 0. Lalu semuanya ini kita bagi delta x. Delta x-nya hilang di sini, dan delta x ini menjadi delta x. Oke? Berarti kita sama dengan ini limes delta x 0 dari
2x plus delta x. Karena delta x-nya mendekati 0, jadi kita bisa abaikan, sehingga ini sama dengan 2x. Jadi, fungsi turunan dari x kuadrat adalah 2x. Oke? Contoh selanjutnya. Sekarang kita ingin mengetahui fungsi turunan dari fx sama dengan misalnya apa ya? X kuadrat tambah x misalnya, ya. Sekarang kita ganti x di setiap x ini menjadi x plus delta x. Oke? Jadi f aksen x sama dengan limes delta x mendekati 0. Kita ganti menjadi x plus delta x kuadrat, ya kan? Ini bagian ininya. Lalu ditambah x plus delta x, lalu dikurangi fx, dikurangi x kuadrat plus x, ya kan? Karena ini cuma x, jadi nggak perlu diganti. Lalu ini semua dibagi dengan delta x. Lalu ini yang bagian atasnya kita uraikan. Ini kita uraikan menjadi x kuadrat ditambah 2x delta x ditambah delta x kuadrat ditambah x ditambah delta x dikurangi x kuadrat dikurangi x, dan semuanya ini dibagi dengan delta x. Oke, dan sekarang kita bisa lihat ini x kuadrat dikurangi x kuadrat sama dengan 0, lalu x dikurangi x sama dengan 0, dan sekarang kita bisa bagi semuanya dengan delta x. Berarti ini hilang. Delta x kuadrat dibagi delta x sama dengan delta x. Delta x dibagi delta x sama dengan 1, ya kan? Oke, berarti ini sama dengan limes delta x mendekati 0 dari 2x ditambah delta x ditambah 1. Dan karena delta x yang mendekati 0, berarti ini bisa kita abaikan. Dan ini semua sama dengan 2x ditambah 1. Oke? Itu tadi contoh soalnya, dan semoga video ini bermanfaat buat kamu. Seandainya kamu ada pertanyaan, bisa kamu tulis di komentar, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.